Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandulu Pancer Suryaningdia, NIM 021180042, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, akan menjelaskan mengenai sand filter. Filtrasi adalah suatu operasi atau proses di mana campuran heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan dipisahkan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel padatan. Sedangkan slow sand filter merupakan penyaringan partikel yang menggunakan beberapa jenis pasir atau bahan lain yang disusun bertumpuk sebagai media penyaringnya. Adapun tujuan dilakukannya filtrasi diantaranya yaitu yang pertama, memanfaatkan limbah atau air kotor untuk dapat digunakan kembali, mengurangi resiko meluapnya limbah atau air kotor, mengurangi terbatasnya air bersih menggunakan pembuatan filtrasi air, mengurangi penyakit yang disebabkan oleh air kotor. Yang terakhir, membantu pemerintah guna menggalakkan air bersih. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari filtrasi antara lain yang pertama, membersihkan kotoran padatan yang terdapat dalam air. Yang kedua, dapat menghilangkan bau yang terdapat dalam air keruh. Dan yang ketiga, menghilangkan pencemar yang ada dalam air atau mengurangi kadarnya agar air dapat dimanfaatkan. Peralatan proses filtrasi. Peralatan proses filtrasi terdapat 4 jenis, yaitu horizontal rotary vacuum filter, rotary drum vacuum filter, plate and frame filter press, and candle filter. Yang pertama, horizontal rotary vacuum filter, yang digunakan untuk menyaring padatan kristal yang cepat kering. Pada permukaan horizontal rotary vacuum filter berfungsi untuk mencegah benda padat agar tidak jatuh. Merupakan media penyaring berupa daun berbentuk baji yang ditutup dengan media filter. Pada filter ini, daun berputar dalam bidang vertikal di sekitar sumbu horizontal. Bahan yang akan disaring akan mengikis ke bak filter sampai penuh. Saat daun berputar dalam bidang vertikal, maka cake akan terkumpul pada bagian permukaannya. Selanjutnya yaitu rotary drum vacuum filter, yang merupakan filter yang sering digunakan untuk mempercepat penyaringan atau mengumpulkan partikel. Rotary drum vacuum filter terdiri dari padatan yang terstruktur dan keras yang tidak dapat dikompres. Pada alat ini terdapat kain saring yang berfungsi untuk menyaring partikel padat yang sangat halus dari slurry. Selanjutnya yaitu plate and frame filter press, yang terdiri dari plate dan frame yang tergabung menjadi satu dengan kain saring pada tiap sisi plate. Plate memiliki saluran sehingga filtrat jernih dapat melewati tiap plate. Slurry dipompa menuju plate and frame dan mengalir melalui saluran pada frame sehingga slurry memenuhi frame. Filtrat mengalir melalui kain saring dan padatan menumpuk dalam bentuk cake pada kain. Filtrat mengalir antara kain saring dan plate melalui saluran keluar. Filtrasi terus dilakukan hingga frame dipenuhi padatan. Yang keempat yaitu candle filter. Alat ini tergantung pada tabung-tabung yang fungsinya mirip tali penarik. Jenis ini dapat digunakan untuk mengolah bahan aerosol ataupun yang berbahaya atau beracun. Cake terbentuk pada bagian luar alat filtrasi dan filtrat mengalir melalui cake yang terakumulasi menuju bagian atas untuk dibuang. Peralatan ini dibersihkan dengan cara backwash. Medium filter. Secara umum, baik sand filter, plate and frame filter press, candle, atau rotary drum vacuum filter dipersyaratkan memiliki medium penyaring pada setiap filter, yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat menahan zat padat yang akan disaring dan menghasilkan filtrat yang cukup jernih.
Yang kedua, tidak mudah tersumbat. Yang ketiga, harus tahan secara kimiawi dan kuat secara fisik dalam kondisi proses. Dan yang terakhir yaitu tidak mahal. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe dari sand filter. Yang pertama yaitu rapid sand filter. Rapid sand filter pertama kali didesain oleh George W. Fuller di Little Falls, New Jersey, Amerika pada tahun 1920. Desain ini banyak digunakan di sistem pengolahan air pemerintah Amerika di berbagai tempat sejak kesuksesannya di tahun tersebut. Karena desain ini tidak membutuhkan tempat yang luas dibanding slow sand filter. Rapid sand filter. Rapid sand filter terdiri dari pasir atau batu bara antrasit yang terkadang dihancurkan. Kedalamannya 18-24 inch. Bertumpu pada lapisan kerikil bertingkat di atas sistem saluran pembuangan bawah, seperti pipa berlubang. Selanjutnya yaitu upflow sand filter. Kelebihan upflow sand filter adalah single media atau pasir, yang secara kontinu pengoperasiannya atau tidak terganggu karena proses backwash. Konsumsi listrik yang rendah, membutuhkan tekanan yang rendah dibanding rapid sand filter, dan menghasilkan kapasitas air yang lebih besar. Cara kerja upflow sand filter yaitu yang pertama, air baku mengalir ke upflow sand filter melalui pipa saluran masuk. Air akan mencapai dasar pasir melalui distributor saluran masuk berbentuk bintang dan tersebar secara merata di seluruh area. Itu mengalir melalui filter bed dari bawah ke atas. Filter bed counter current bergerak ke bawah. Air baku yang bergerak ke atas disaring di mana lapisan penyaring sekunder itu dibuat. Air yang disaring keluar dari filter melalui outlet filtrat. Pasir yang terkontaminasi dipindahkan ke atas dengan menggunakan pompa pengangkat udara. Jika ada pasir yang jatuh ke mesin pencuci pasir, maka dibersihkan dalam aliran arus berlawanan dengan aliran parsial yang bergerak ke atas di air yang disaring. Pasir yang bersih jatuh kembali ke permukaan filter bed dan berfungsi menjadi media filter lagi. Air cucian yang terkontaminasi keluar dari filter melalui saluran air cucian. Selanjutnya yaitu slow sand filter. Slow sand filter merupakan tipe tertua dari proses pengolahan air yang pertama kali digunakan pada tahun 1872 di Amerika. Saat ini slow sand filter masih digunakan dalam bentuk yang lebih kecil dari sebelumnya. Tipe ini tidak membutuhkan pre-treatment, penambahan senyawa kimia sebelumnya, dan mudah secara proses. Slow sand filter terdiri atas tank, media pasir, media gravel, pengatur aliran, dan sistem penampung air untuk filtrat. Slow sand filter terdiri dari pasir 20-48 inch di mana air dilewatkan pada tingkat lambat. Ukuran permukaan berkisar dari sepersekian hektar di pabrik yang kecil dan beberapa hektar di pabrik yang besar. Terdapat sistem pembuangan yaitu kerikil dan pipa berlubang yang membantu untuk mengirimkan air yang disaring dari filter ke titik pembuangan karena penggunaan reguler bagian atas filter menyumbat, sehingga lapisan tipis pasir kotor harus dihilangkan dari filter secara berkala untuk membantu menjaga kapasitas filter. Adapun aplikasi dalam industri yaitu yang pertama, industri farmasi sudah mengaplikasikan teknik penyaringan yang dapat menjamin produksi obat yang berkualitas baik.
termasuk bebas kontaminan sehingga obat itu berefek baik, tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu industri pengolahan air yang menghasilkan air bersih seperti PDAM. Yang ketiga industri pengolahan air limbah. Selanjutnya yaitu percobaan. Adapun alat-alatnya yaitu gelas ukur, stopwatch, beker glass, nampan, alat sand filter, pengaduk, piknometer, TDS meter, dan kertas pH. Dan adapun bahan-bahannya yaitu bubuk CaCO3, air, deterjen, pasir, dan HCl. Selanjutnya yaitu cara kerja dari percobaan sand filter. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya membuat larutan limbah yang terdiri dari aqueous, sunlight, kapur, pasir, dan HCl. Selanjutnya mengukur parameter pengujian seperti pH, TDS, dan densitasnya. Selanjutnya melakukan proses filtrasi. Selanjutnya menghitung T0 ketika cairan menyentuh permukaan sand filter dan menghitung waktu cairan pada tetesan pertama dan waktu tetesan terakhir. Dan yang terakhir melakukan kembali pengujian terhadap filtrat yaitu volume, TDS, dan pH serta densitasnya. Di percobaan tersebut didapatkan pembahasan yaitu dalam sand filter terdapat beberapa komponen yang berfungsi sebagai media penyaring, di antaranya adalah yang pertama pasir adalah bahan yang paling banyak digunakan sebagai media filter. Pasir yang baik untuk dipakai menjadi media filter adalah pasir yang mengandung kuarsa. Fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah lumpur dan material padat dalam air. Yang kedua, pasir silika berfungsi untuk menyaring lumpur, endapan, pasir, dan sedimen atau endapan lainnya yang terkandung dalam air. Yang ketiga adalah arang. Selain menyerap zat kimia pencemar air, granular tempurung arang juga menahan benda padat yang mencemari air. Fungsi lain dari arang adalah pengurang kadar organik, warna, bau, karena karbon memiliki sifat absorben sehingga filtrat yang dihasilkan lebih jernih. Yang keempat yaitu ijuk untuk menyaring kotoran halus dan sebagai media penahan pasir halus sehingga tidak dapat dilewatkan ke lapisan di bawah media. Yang kelima yaitu kerikil yang merupakan celah sehingga air dapat mengalir melalui lubang besar. Yang keenam biokeramik. Biasanya dibuat dari campuran perak sebagai desinfektan untuk mengurangi bakteri air yang mengalir melalui biokeramik. Yang ketujuh yaitu dakron yang berfungsi sebagai penyaring awal pada proses filtrasi. Kegunaan dakron dalam penjernihan air adalah menyaring kotoran-kotoran dalam air sehingga air jernih. Cara kerjanya seperti sabut kelapa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses filtrasi. Yang pertama yaitu debit filtrasi. Debit yang terlalu besar akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien, sehingga proses filtrasi tidak dapat terjadi secara sempurna. Akibatnya, adanya aliran air yang terlalu cepat dalam melewati rongga di antara butiran pasir. Yang kedua yaitu konsentrasi kekeruhan. Konsentrasi kekeruhan air baku yang sangat tinggi akan menyebabkan tersumbatnya lubang pori-pori dari media atau akan terjadi clogging. Yang ketiga, kedalaman media, ukuran, dan material. Tebal tipisnya media akan menentukan lamanya pengaliran dan daya saring. Ukuran besar kecilnya diameter butiran media berpengaruh pada porositas, laju filtrasi, dan kemampuan daya saring, baik komposisinya, proporsinya, maupun bentuk susunan dari diameter butiran media. Keadaan media yang terlalu besar atau terlalu halus akan menimbulkan variasi dalam ukuran rongga antar butir.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan sand filter. Adapun kelebihannya antara lain tidak memerlukan bahan kimia sehingga biayanya murah. Dapat menghilangkan zat besi, mangan, warna, serta kekeruhan. Dapat menghilangkan amonia dan polutan organik karena proses penyaringan berjalan secara fisika dan biokimia. Yang terakhir, sangat cocok untuk daerah pedesaan karena prosesnya sederhana. Adapun kekurangannya yaitu, jika air bakunya mempunyai kekeruhan tinggi, beban filter menjadi besar sehingga sering terjadi kebuntuan. Akibatnya, waktu pencucian filter menjadi pendek. Yang kedua, kecepatan penyaringan rendah sehingga memerlukan ruang cukup luas. Pencucian filter dilakukan secara manual. Dan yang terakhir, karena tanpa bahan kimia, maka tidak dapat digunakan untuk menyaring air gambut. Berikut adalah tabel mengenai rentang atau range dari TDS water. Pada percobaan didapatkan range kurang dari 300 yang berarti sifatnya sangat bagus dan pH 6 yang mendekati netral. Indikator dari filter yang baik dapat dilihat dari hasil pengukuran pH, TDS, dan densitas. Apabila dari parameter di atas tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari filter mengalami penurunan dan perlu dilakukan proses backwash atau pencucian balik untuk membersihkan kembali media filter. Berdasarkan percobaan filtrasi dengan menggunakan sand filter yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sand filter merupakan penyaringan partikel yang menggunakan beberapa jenis pasir atau bahan lain yang disusun bertumpuk sebagai media penyaringnya. Yang kedua, penggunaan sand filter untuk penyaringan selain bermanfaat untuk membersihkan kotoran dalam air, juga dapat berfungsi menurunkan nilai TDS dalam air atau kandungan dalam air. Selain itu dapat menurunkan TDS dan pH dalam air limbah agar jika dibuang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, backwash berfungsi untuk membersihkan media filter yang jenuh oleh kotoran yang tersaring dan untuk mengembalikan efektivitas dari filter. Yang keempat, dari ketiga tipe filter, slow sand filter yang menghasilkan air yang kualitasnya lebih baik tetapi membutuhkan biaya dan lahan yang lebih luas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.